أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat duhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab 67, ada di halaman 143, yang berjudul Jangan Meremehkan Pemberian Tetangga. Jangan meremehkan pemberian tetangga. Bab ini dibawakan oleh penulis, yaitu Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karena bisa jadi ada kejadian yang seperti itu, di mana ada seseorang yang memiliki keterbatasan ekonomi, tapi dia pengen mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu berbagi dengan orang lain. Di waktu yang sama dia nggak punya duitnya nggak banyak. Di waktu itu juga dia pengen berbagi sama tetangga. Karena dia nggak punya duit yang banyak, punyanya terbatas, maka dia memberi sesuatu yang mungkin dianggap masa kayak gitu dikasihkan. Disinilah kita diajari oleh Nabi SAW supaya jangan meremehkan pemberian orang lain. Karena sejatinya yang seharusnya kita nilai itu bukan apanya, bukan hadiahnya, bukan fisik hadiahnya, tapi yang seharusnya kita hargai itu apanya? Niat baik dia. Niat baik dia untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini yang harus dihargai. Baik, beliau membawakan dua hadis, nomor 122 dan 123, mirip beda dikit, nanti kita akan lihat. Hadis 122, an Amr bin Mu'adhin al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat, dari neneknya Amr bin Mu'adh, beliau bercerita, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita muslimah di zaman itu, ya nisa al-mu'minati, wahai para mu'minah, la tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha. Jangan salah satu dari kalian meremehkan tetangganya. Jangan kalian meremehkan tetangga kalian. Walau qura'u syatin muharraq. Walaupun tetanggamu itu mengirimimu kaki kambing yang dibakar, ya, kaki kambing yang dibakar. Kaki kambing berarti apa? Tengkleng, ya, betul. Saya nggak tahu istilah benarnya apa. Kalau di sini apa? Betul, tengkleng, dengkil, ya, dengkil, ya, dengkil yang dibakar. Kenapa dibakar? Untuk menghilangkan apa? Bulunya. Untuk menghilangkan bulunya. Jadi kalau kita berbicara tentang strata makanan, ya, dengkil sama daging iga itu lebih tinggi mana stratanya? Iga, ya, iga itu salah satu favorit, ya. Ini dengkil, ya, kaki kambing yang mungkin bagian yang paling lunaknya apanya? Sumsumnya yang ada di dalam. Itu pun pakai perjuangan untuk menikmatinya. Ya paling kalau dengkil itu digodok, ya kita cuma merasakan apanya? Aroma di kuahnya saja gitu loh.
Artinya kan kalau kita bicara strata kemewahan makanan, itu strata rendah. Bukan seperti iga, bukan seperti daging paha, bukan. Pokoknya itu strata makanan yang rendah. Maka Nabi SAW mengatakan jangan kalian remehkan. Ya. Kenapa jangan kalian remehkan? Karena bisa jadi amalan yang kalian anggap remeh ini justru yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tentu orang yang ngirimin jenengan satu kambing utuh, kambing guling, ya, itu yang diterima sama Allah, belum tentu. Dan belum tentu juga yang ngirimin dengkil itu yang diterima sama Allah, belum tentu juga. Allah bukan ngelihat fisik dari makanan yang kita kirim, tapi Allah melihat seberapa kita tulus ketika kita berbagi dengan tetangga kita. Maka kalaupun kita cuma ngirimi kenting gue kentang cilik. Apa kalau di sini apa ya? Kentang yang hitam-hitam itu apa namanya? Apa? Bribil? Astagfirullah. Ya mendingan kenting lah. ada namanya apa? Kentang apa namanya? Kentang. Iya kentang bribil, ya kentang hitam lah. Ya orang penak banget kentang bribil lah. Jadi asosiasinya ketika makan gue, aduh, ya, kentang hitam itu kan ya strata rendah lah ya, strata rendah. Ya. Mau makannya aja susah, jadikan apa? Nyeti gitu ya, suwe terus rasanya ya gitu-gitu aja. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Bisa jadi memang itu yang cuma dia miliki. Bisa jadi cuma itu yang dia miliki. Jangan meremehkan. Nah, latihan menghargai orang lain. Dan itu bisa jadi bagian dari syukur kita kepada siapa? Allah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas? Kita itu nggak akan dianggap bersyukur kepada Allah selama kita belum bisa berterima kasih kepada sesama kita. Kita bukan orang yang bersyukur kalau kita nggak bisa mengucapkan terima kasih kepada sesama kita. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, apa balasannya? La in syakartum la azidannakum. Maka mungkin nikmat kita segitu-gitu saja karena kita jarang bersyukur. Bagaimana supaya nikmat kita tambah? Kita bersyukur. Jadi ketika dapat kentang hitam tadi itu ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, aja oh iya betul. Kemudian sengaja malah menampakkan dibuang kemana? Ke tempat sampahnya di samping tetangga. Itu menyakitkan itu. Ya, kalaupun jenengan tidak mau, kan bisa diberikan kepada siapa? Orang lain yang mau. Ada orang yang nggak bisa memakan walaupun hanya kentang hitam itu tadi, karena nggak punya apa-apa. Kalaupun jenengan nggak mau bisa diberikan kepada orang lain. Ya, ini hadis 122. Hadis 123 mirip dengan hadis 122, cuman di sini bentuknya kalimatnya adalah walau firsana syatin. Walaupun yang kamu berikan itu adalah tulang yang dagingnya sedikit. Ya, tulang yang dagingnya sedikit. Jadi mirip tulang juga, cuman ada dagingnya walaupun cuma sedikit. Jadi kalau kita mendapatkan kiriman dari seseorang, kemudian isinya sop, kemudian ada balungan, dan balungannya itu dagingnya cuma ya hanya sekedar sedikit aja, jangan diremehkan. Jangan diremehkan, tapi hargailah. Karena sesungguhnya menghargai pemberian orang lain dan berterima kasih bagian dari syukur kita kepada Allah, dan syukur kita kepada Allah akan menjadikan nikmat Allah diapakan? Ditambah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian kita siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.